Halo guys, salam cerdas selaras para tandapan di seluruh dunia. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wildo. Hari ini saya merasa berbahagia sekali karena kebetulan bertepatan dengan hari lahir saya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini yang ingin mengunggah sebuah konten yang kebetulan tadi malam merupakan hasil dialog antara Hyang dengan para tandapan yang kebetulan hadir tadi malam. Oke, mari kita saksikan hasil dialog yang tadi malam. Oke, para tandapan semuanya, pada kesempatan yang baik ini, di malam kelahiran Hyang, ya langkah baiknya kalau malam ini kita saling berbagi, ya, kita bisa mengadakan semacam dialog tentang apa saja, entah itu berkaitan dengan tandava maupun berkaitan dengan masalah spiritualitas. Pak Yusuf ya, tadi ingin bertanya apa? Coba sampean ulangi lagi. Antara kaitan dengan agama dengan spiritualitas. Ya. Apa hubungannya gitu? Iya. Seperti yang bilang, yang disebut agama itu pintu pertama, langkah pertama untuk mengenal kenyataan. Ini jadi pintu pertama untuk mengenal kenyataan. Nah, kenapa kok disebut pintu pertama? Disebut pintu pertama karena yang namanya manusia hidupnya itu bertahap. Ketika dia lahir ke alam semesta ini tidak langsung besar, tapi melalui proses dari bayi. Otomatis ketika kita masih jadi bayi, kemampuan berpikir kita sangat terbatas, bahkan belum bisa apa-apa, belum punya pengetahuan apa-apa. Nah, pada saat itulah manusia membutuhkan tuntunan pertama, ya. Dan tuntunan pertama yang diberikan pada tingkat anak-anak jelas sangat terbatas, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pikiran anak-anak, sehingga informasi yang diberikan kepada anak-anak itu terbatas. Ya, seorang profesor katakanlah dia punya ilmu yang luar biasa, ketika ngomong sama anak-anak bisa dia memberikan semua ilmunya? Nggak bisa. Agama adalah cara pertama memberikan kebenaran pada anak-anak dengan cara yang terbatas. Tuh, tuntunan pertama di sana. Makanya agama itu merupakan tuntunan pertama untuk anak-anak. Karena manusia itu melewati 4 fase kehidupan. Fase kehidupan pertama adalah anak-anak, kedua remaja, ketiga dewasa, keempat tua. Nah, 4 fase ini agama menyebutnya apa? Tingkat anak-anak itu yang disebut syariat, tingkat remaja itu yang disebut torekot, tingkat dewasa itu sing disebut hakikat, tingkat tua itu yang disebut makrifat. Nah, menungso harusnya ketika masuk ke wilayah dewasa harusnya wis makrifat. Makrifat itu berarti spiritual.
Nek syariat iku agama. Agama itu adalah pengetahuan atau kebenaran yang diberikan pada manusia ketika masih kanak-kanak. Agama adalah kebenaran yang dibatasi karena sesuai dengan kemampuan anak-anak, dibatasi. Nah sekarang kalau kita membawa keyakinan agama yang kita peroleh waktu masih kanak-kanak, kita bawa sampai tua, nggak berkembang ya? nggak berkembang. Oh, itu pengetahuan yang terbatas dibawa sampai tua. Hah? Pengetahuan yang terbatas itu adalah merupakan pertolongan pertama. Pertolongan tadi sifatnya hanya membantu. Karena yang namanya manusia tidak seperti binatang. Ketika dilahirkan langsung bisa lari. Bisa goleki tetek ibuke. Anak-anak gak iso, cumane kok lari. Empek-ngempeng ana ibuke leren di jejel-jejel nose. Iya kan? Manusia nggak bisa berdiri kalau nggak ada yang nuntun. Iya kan? Nah ketika manusia belajar berjalan, itu kan harus ada yang nuntun. Nek gak ono sing nuntun iso mlaku menungso. Gak iso. Brangkang sak lawase, dadi kewan sak lawase. Nah, tuntunan pertama ini yang disebut agama. Siapa yang nuntun pertama? Ya orang tuanya. Sekalipun seorang ateis, sekalipun wong PKI, ya tetap beragama. Wong tuanya pasti nuntun anaknya kan? Iya, ya itu beragama juga. Jadi secara personal sih disebut agama ya tuntunan pertama. Tapi secara formal yang disebut agama adalah syariat. Secara formal, tapi secara personal ya tuntunan dari orang tuanya sendiri itulah agama. Masih anaknya wong bejat, wong PKI tetap wong tuane ngajari anaknya. Iya kan? Apa yang diajarkan orang tua pada anaknya itulah agama. Itu karena tuntunan pertama, ya. Nah, gajah Pak ya, gajah. Waktu masih kita misalnya gajah masih bayi, kita ikat pada apa Pak? Gajah kita waktu masih bayi diikat pada pohon kecil, ya pada pohon ya. Dia berusaha lari gak iso, wong gajah cilik, ya kan? Terus berkali-kali mencoba untuk lari karena diikat gak iso. Wes akhirnya wes putus asa deh, wes gak iso aku semakin. Tapi dia nggak tahu kalau tiap hari dia tumbuh kan badannya besar, lebih besar dari pohon yang tempat diikat. Tapi dia nggak mencoba untuk lari lagi karena dia merasa apa? Wah, gak iso percuma. Nah, keyakinan yang dia dapatkan dari kecil itu terbawa sampai tua. Air gajah itu padahal kalau dia mau tahu sadar ambruk itu iritanya kalau dia mau lari. Tapi keyakinan masih kecilnya masih terbawa sampai tua. Itu. Nah, untuk melepaskan keyakinan yang masih terbawa dari kecil, itulah spiritualitas. Jadi spiritualitas adalah upaya melepaskan diri dari keterikatan waktu masih kecil. Monggo. Itu spiritualitas tuh di sana. Monggo, rahayu. Ya. Jadi disinilah pentingnya agama. Jadi kita perlu menempatkan agama sesuai dengan, karena banyak orang tidak mampu memahami agama, sehingga banyak orang agama tidak mampu menjelaskan agama pada tempatnya yang tepat, sehingga banyak orang yang gagal memahami agama. Uang menjadi ateis karena apa? Karena orang-orang agama nggak mampu menjelaskan agama, sehingga apa yang menjadi kebutuhan orang yang paling mendasar nggak terjawab. Coba orang menjadi ateis karena apa? Meragukan agama. Agama disebutnya nggak masuk akal, ya karena orang agama kayak son jelas no. Agama disebut akeh mitos, kayak son jelas no mitos. Mitos itu artinya ada kebenaran
yang nggak bisa dibuktikan. Ya. Itu disebut mitos, makanya Tuhan disebut mitos, surga neraka disebut mitos. Lah untuk membuktikannya kan ada teknologi ini. Ya. Kalau untuk melihat matahari kita butuh kemampuan fisik melihatnya, tapi untuk melihat Tuhan ya melalui teknologi metafisik dengan pista kereta misalnya. Nah, itu kan akhirnya ketika kita mampu mencapai titik itu bukan mitos lagi. Kita sudah mampu membuktikannya. Jadi agama ya sebetulnya agama itu di tingkat pertama itulah tuntunan untuk manusia. Tingkat selanjutnya adalah spiritualitas. Jadi di sana pentingnya. Jadi sama seperti gini. Ketika orang belum bisa berjalan, untuk bisa belajar berjalan, otomatis dikasih tongkat. Katakanlah tongkat wong kok ngene ya. Nah, kan kayak belajar berjalan kan? Sampai bisa berjalan. Lah kalau sudah bisa berjalan, apa tongkatnya dicekal terus, Pak? Dicekal terus? Ya gak diculno. Malah ganggu nek tongkatnya ono terus ya. Begitu pula dalam beragama, ketika dia sudah mampu berjalan, apa agamanya digawe? Tapi awake dhewe ngomong kaya ngono kok keliru ta ngono. Sesat. Sesat lah. Lo kan tut apa? Agama itu kan hanya sebagai penolong pertama menuntun kita untuk bisa berjalan. Nek wis mlaku, ya diculno rek. Nah, ngeculno tongkat itu gampang kayak ngene to. Nah, ngeculno agama gak gampang. Nah, karena sulitnya itulah proses melepaskan diri dari agama itu yang disebut dengan proses spiritualitas. Gak gampang. Ya. Tapi pada saatnya orang akan melepaskannya. Kapan? Pada saat keyakinan-keyakinan yang dia yakini tidak lagi mampu merubah kehidupannya. Pada saat keyakinan yang dia miliki tidak punya kekuatan apapun, maka diculno. Saat itulah pasrah dia. Ketika dia pasrah melepaskan semua keyakinannya. Iki no kene. Jadi agama itu di sana. Spiritualitas adalah proses melepaskan diri dari agama. Tapi bukan berarti kita meremehkan agama, tidak. Agama hanya pertolongan pertama saja. Wong tujuannya agama kan supaya iso mlaku, nek wis iso mlaku iso tekan gone. Iya. Kan ngono sih tujuane. Gak terikat mbek agama, enggak. Wis iso mlaku terus tekan nggone. Iku sing penting. Nah, nek pengin ngonceki agama, ono syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, wong Hindu nyebutnya apa? Wong Hindu nyebutnya sing pertama disebut karma marga. Marga itu artinya dalan, karma itu artinya perbuatan. Tingkat keduanya disebut bakti marga. Bakti itu artinya yo ngabekti. Jalan untuk berbakti pada Tuhan. Itu sing jenenge tarekat no Islam. Nah, ini disebutnya bakti marga. Nah, tingkat tiganya jenenge raja marga. Nah, tingkat keempatnya dijenengi jenana marga. Nenok Kristen. Sing tingkat pertama jenenge sainsis. Tingkat kedua metodis. Tingkat ketiga esensis. Tingkat keempat gnosis. Nah, sisis tok kabeh sebenarnya. Ono nggone sisis. Nah, sedangkan ajarane Buddha tingkat pertama disebut jignasu. Tingkat kedua disebut sadaka. Tingkat keempat
Tiga aruda, tingkat keempat arahat. Nek nok hyang, nah nok tanda apa sih cuman nih? Nok tanda apa tingkat pertama disebut tingkat yang namanya strukturalisme. Struktural etikologis. Ini nek nok kene. Tingkat pertama itu adalah struktural etikologis. Tingkat kedua metodikal praktis. Tingkat kedua nih, itu disebut torekot. Metodikal praktis. Tingkat ketiganya disebut esensial meta epistemologis. Tingkat keempat itu disebut substansial meta ontologis. Nah, kenapa yang gawe istilah ini? Supaya gak ngedek-ngedekno istilah agama kok. Ngerti nggak? Biar beda. Iya. Nek yang istilah nggak istilah ilmiah, ya. Nah, wong nek di tingkat syariat, iku jenenge tingkat struktural. Tingkat struktural itu gini. Nek ono arek cilik nyekel sapu, pasti awake dhewe nyebutnya apa? Arek iku isik nyapu. Wis nyekel nyapu mesti yo nyebutnya nyapu. Jadi secara struktural dia sudah nyapu. Secara struktural sudah nyapu. Wong tuwek nyekel sapu juga secara struktural sudah nyapu. Tapi kalau kita melihat secara fungsional beda. Ya. Secara struktural podo. Artinya secara syariat podo. Podo-podo nyapu. Tapi fungsional hakikate beda, hasilnya beda. Sing situ resik, sing situ gak resik. Ya kan? Ya. Iku jenenge baru struktural, baru syariat, gurung ono hakikate, gurung ono fungsionale. Nah, padha ambek wong iki wis sembahyang bedino. Artinya wong iki wis nyapu bendino tapi gak resik-resik ngono. Wong iki bendino sembahyang tapi kelakuane sik bejat. Nah, padha ambek ngono. Ngerti? Bendino nyapu tapi gak resik-resik. Nah, karena baru struktural, baru syariat. Bendino sembahyang tapi yo omongane gak telno ati, kelakuane ngrugekno sik iki kok. Ayo gak apa-apa iku. Hah? Cek belajar ini. Iya. Ya percuma. Ngedekno syariat tapi gak ono hakikate. Nyapu tapi gak resik-resik. Terus kayak apa nyapu gak resik-resik? Nah, nek pengen belajar nyapu supaya resik, ikut jenenge torekot. Torekot itu belajar nyapu sing bener, itu torekot. Nek nyapune bener mah, mlebune no hakikat. Hakikat artinya resik. Hasilnya apa? Nah, nek wis resik, nok tingkat makrifate apa? Nok tingkat makrifate wis meneh. Saiki nek nyapu iku tujuane resik. Tujuane nyapu resik. Penting di sapu ambek resike. Penting resike. Wong-wong makrifat wis beda. Wah, nek tujuane resik lha apa gawe sapu? Gawe vacuum cleaner mungkin lebih bagus. Nah, gawe vacuum cleaner. Ketika wong makrifat gawe vacuum cleaner, wong syariat bingung. Wong iki kok gak tau nyapu yo. Dek gak ngerti nih gawe vacuum cleaner ku lho hebat kok nyapu. Wong iki gak tau salat iki. Ya beto kene wis gak nyapu meneh rek. Iki jelasno masalah syariat rekod hakikat iki nek kene. Iki metafor. Penjelasan kok ngene jenenge metafor. Bahasa Arabe tamsil. Perumpamaan. Bahasa Surabayane sanepane kok ngene iki. Analogi, metafor, ya. Dadi nek kono. Nah, wong-wong nek senok syariat terus menerus. Terus kapan resike, kapan iso resike, terus kapan iso nyamane. Akeh wong gak ngomong masalah tarekat hakikat, gak iso jelasno. Bahkan akeh wong syariat yang menganggap makrifat iku mungsuh, dilawan. Makrifat iku nek gak ngerti syariat sesat lho, goblok.
Wong nek syariat terus gak kenal marifat iku sing tambah gak dadi. Iya. Hah? Iya. Gak dadi. Wong syariat iku ibarate baru belajar ngapalno huruf-huruf A, B, C, D. Lho nek ngapalno huruf-huruf iso gawe ngrangkai kata iso enggak? Gurung iso isih ngapalno huruf. Mlebu tarekat baru merangkai huruf jadi kata. Ya huruf B-A-B, B-I-B, babi. I-B-U-Bu, ibu. Baru ngerangkai huruf jadi kata. Begitu mlebu hakikat merangkai kata jadi kalimat. Begitu marifat merangkai kalimat jadi surat. Lebih lengkap nih coba. Ketika kita mencapai makrifat gawe surat, apa nokono ninggalno huruf? Apa ninggalno kata? Berarti syariat gak ditinggalno. Tarekat gak ditinggalno, hakikat gak ditinggalno. Iya. Saya kira belajar syariat, belajar huruf tok. Iso gawe surat. Iso ngrangkai kata. Gak iso apa-apa ya kurang sempurna syariat. Makanya nek kiai-kiai ngajari wong-wong sampai no syariat tok iku jenenge pembodohan. Iku sing gare agama satu dengan yang lainnya bertengkar, mergo gak pernah munggah kelas. Makanya pengetahuan semacam ini perlu disosialisasikan. Tapi wong syariat gak gelem. Mergo apa? Wong syariat iku dodolan bubur. Ngerti dodolan bubur, Pak? Wong syariat itu dodolan bubur. Apa dodolan bubur? Iya. Lek sing jenenge arek cilik gurung duwe untu, kan gak iso dikai sego, Pak. Kan pantese dikai bubur. Tapi nek wis metu untune dikai bubur terus, ya goblok. Nah iya, tapi tukang bubur moh deh kuatir kelangan pelanggan. Mas yo kon diuntu mangan bubur ae. Hah? Gak perlu ngunyah langsung dilek. Masih kon diuntung. Percuma bid'ah iku nek kon mangan sego bid'ah. Rasulullah gak pernah ngajari mangan sego. Rasulullah biyen ngajari mangan bubur ngono. Nek kon mangan sego bid'ah iku. Nah, ngono kan? Mergo apa? Kuwatir kok bubure gak payu. Lha iki parodi iki cek gak apa-apa cek krungu kabeh wong-wong. Lho iya. Wong saiki lak gurung iso apa-apa mengenai agama wis ngajar. Hah? Guru ngerti apa-apa mengenai kebenaran wis ngajar. Memangnya kebenaran itu kaya sekolah SD ya? Mase sing isih kelas 6 iso ngajari adike sing kelas 1. Ya gak iso. Nek gurung dadi guru, gurung sempurna, ya gak iso ngajari. Tapi wong-wong sing Islam kadang-kadang mereka berbasis pada satu ayat sing jenenge baliguani walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Tapi pemahamannya keliru. Kok nek ngerti siji, kayak ono siji yo entek. Berarti wis rauman Kauman, maksudnya gini, kamu pahami dulu agama ini secara kafah, secara menyeluruh. Nek wis kon paham secara menyeluruh, ya baru kamu menyampaikan sekalipun hanya satu, dua. Wong isih belajar siji lurus ceramah, ya apa? Isih apal satu ayat terus ceramah, ya gak beres. Ini cara memahami agama sih enggak total, gak kafah. Ya nek kok seperti itu caranya namanya pembodohan. Lho saiki delon. Arek-arek sik cilik umure ping taun wis diajari ceramah. Ya kan? Engko pas malah apa Jumatan mereka maju satu persatu ngono ceramah. Sik cilik wis ngandani wong tuwek-tuwek.
Ceramah kayak latihan kayak ngono. Memangnya lawak stand up apa comedy. Nah, emangnya stand up komedi. Iki gak oleh sembarangan kono agama iki masalah kebenaran. Dibuat kayak main-main seperti itu akhirnya merusak agama. Agama akhirnya sekarang tidak dihargai. Banyak orang-orang yang sudah beralih menjadi ateis, menjadi agnostis. Wong Arab itu saja rame-rame akeh sing mlebu dadi ateis. Di Timur Tengah itu banyak sekali orang yang masuk jadi ateis. Gara-gara apa? Agama gagal menjelaskan tentang kebenaran, menjelaskan tentang fungsi agama itu sendiri. Gagal. Ini bukan kesalahan agama, kesalahan dari para penganutnya, kesalahan pada orang-orang elitnya yang tidak mampu bagaimana mengantarkan agama pada manusia. Belajar agama itu nggak sederhana, butuh kecerdasan. Gak angger mangap cangkeme. Karena kita itu mencoba mencerdaskan manusia, harus kafah, pengetahuan harus lengkap. Gitu. Ya. Yes. Ya. Ono pitakon? Monggo. Bisa berlanjut. Nah, inggo. Ya apa Mas? Eko? Kok ketok-ketokane kok mari turu? Iya. Baru kelar acaranya langsung ke sini. Langsung sini. Oh, ngono ta. Kok kayak turu kan. Monggo, ono pitakon Mas Eko, Mas Cetik apa? Tekno. Mas Tekno, kok krungune kok cetik ae. Ganti ya. Bener ya. Oh, cetik iki nek Bali racun. Mas Tekno. Monggo, apa dilanjut? Apa? Nah. Oh, dilanjut lagi. Diterus masalah agama ya. Jadi, ya itu tadi. Kita kalau mau belajar agama total harus sampai makrifat. Ya, no. Belajar spiritual tuh bukan belajar ngane-ngane, belajar hidup normal, belajar memahami diri dengan sebenar-benarnya. Menungso nek gurung sampai makrifat gak bakal ngeweruhi jati diri nih. Orang yang sudah mampu mencapai ke sana dia baru mengetahui sapa sak jatine awake dhewe. Iku sing disebut insan kamil. Wong nek tekan kono gak disebut menungso maneh. Sebab sing disebut menungso iku kewan. Ya, sing disebut menungso iku kewan. Wong Arab nyebute hayawanun natik. Apa sampeyan nurut kan? Hayawanun artinya hewan. Hayawanun natik itu artinya hewan yang berakal. Tidak beda dengan hewan. Iya, nek gajah itu hewan yang berbelalai, ular itu hewan yang beracun, banteng hewan yang bertanduk, ya kan? Harimau hewan yang bertaring, menungso hewan yang berakal. Ayo, apa bedanya menungso sampai kewan? Podo. Nek ana wong ngomong menungso luwih hebat kok kewan, salah. Hebatnya nanti menungso. Akal pada manusia tidak membuat manusia lebih baik dari hewan. Siapa sih ngomong bahwa dengan adanya akal manusia lebih baik dari hewan? Banyak orang yang mengatakan gitu, salah. Mereka bahkan lebih rendah daripada hewan. Sebab caranya manusia menggunakan akalnya tidak jauh berbeda dengan gajah menggunakan belalainya. Tidak jauh berbeda dengan harimau menggunakan cakarnya atau taringnya. Akalnya digunakan tiap hari hanya untuk cari makan, cari minum, untuk bertahan atau menyerang. Iya kan? Apa bedanya? Baik hewan. Hah? Nggak ada bedanya.
manusia itu memang betul-betul monyet. Ya. Kalau diantara binatang, ada binatang yang paling serakah, namanya monyet. Monyet disebut serakah karena tangannya ada 4. Dia kalau makan, 4 tangannya ini megang pisang satu-satu. Di mulutnya ada 2 pisang. Serakah. Nah, manusia lebih serakah dari monyet. Sekalipun tangannya 2, tapi manusia gudangnya di mana-mana. Banknya juga di mana-mana, tempat menyimpan uang rampokan nih, tempat menyimpan hasil korupsi nih, ada di mana-mana. Kan ini monyet-monyet semua. Bahkan manusia bisa disebut monyet yang serakah, ganas dan buas. Ganas dan buas. Loh iya. Seganas-ganasnya singa sampean. Ono singa mateni singa. Gak ono. Tapi menungso iso mateni menungso liyane. Bahkan satu bangsa bisa dibunuh oleh satu orang. Ganas manusia. Akalnya manusia nggak jauh beda dengan senjata. Nek senjatane kewan, taring. Ya kan? Binatang ketika membunuh binatang lainnya, mungkin satu kali perlawanan satu binatang mati. Manusia tidak, satu kali gerak satu negara habis. Karena manusia mampu membuat senjata buatan. Binatang punya senjata, tapi senjatanya tidak bisa digunakan untuk membuat senjata buatan. Tapi manusia bisa membuat senjata buatan. Akal pikiran itu senjata alami. Tapi senjata alaminya bisa mampu menciptakan senjata buatan yang lebih ganas dari senjata alami. Nuklir itu adalah senjata buatan yang dibuat oleh senjata alaminya. Jadi manusia punya akal pikiran hanya digunakan sebagai senjata untuk menciptakan senjata yang lebih ganas. Apa gak kewan? Lebih. Lah iya. Terus kalau yang mengatakan manusia itu bukan hewan itu sopo? Manusia itu betul-betul monyet. Ayo, nah ono wong sing ngomong menungso. Nah, orang-orang yang sudah kalau orang mampu menggunakan akal pikirannya untuk mengenal dirinya sendiri, baru itulah yang disebut insan kamil. Orang-orang yang mampu mengenal dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak lagi disebut manusia. Orang yang mampu mencapai ini disebut Muhammad, disebut Siwa, disebut Buddha, disebut Avatar. Jadi disebutan Muhammad adalah bagi orang-orang yang sudah mampu mencapai makrifat, mengenal sopo jati diri ini. Nah, iki. Jadi kita bongkar menungso itu. Menungso memang betul-betul monyet. Sampai sekarang banyak monyet yang betul-betul orang mencapai dirinya sendiri itu enggak sangat bisa dihitung dengan jari. Coba sekian banyak orang, urip kan cuma golek pangan loh. Iya. Nah? Direwangi nyungsang jempal. Sampai lali dino ya kan? Sampai lali ngunjungi dulur-dulur, ngunjuri wong tuane, gurune, sibuk ambek perkara wetenge, ya. Terus di mana letak kemuliaan manusia? Iya. Di mana letak kemuliaan manusia? Menungso gak ono apa-apa nih. Iya. Ngomong pinter. Terus untuk apa? Kecewa. Tuhan kecewa melihat kayak gini tuh kecewa banget. Tapi bukan berarti Tuhan gagal, tidak. Tuhan tahu bahwa ini resiko.
Karena Tuhan tahu di antara yang gagal ini akan muncul orang-orang pilihan. Iya. Orang-orang pilihan itu bakal muncul di antara orang-orang yang gagal. Orang-orang ini yang disebut Muhammad. Itu yang disebut Nabi, Mesias, Awatar, Rasul. Nah, itu. Makanya pada setiap zaman selalu muncul Rasul. Selalu muncul nabi-nabi. Tapi nabi-nabi yang muncul kemudian tidak lagi membawa risalah. Karena risalah yang dibawa Nabi Muhammad sudah selesai, cukup global. Nabi-nabi yang datang kemudian tidak lagi membawa itu, tapi akan lebih menjelaskan tentang hal-hal yang lebih detail. Gitu. Monggo. Jadilah kalian Muhammad masa kini. Jadilah Buddha masa kini, Siwa masa kini, Awatar masa kini. Jadi nggak ada jauh tidak ada bedanya Muhammad, Buddha, Siwa. Kalau kita sudah mampu naik ke tingkat itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau kita berhenti hanya di syariat melulu, ngapalno huruf, mangan bubur bendino, padahal untu wis lengkap. Nah, males ngunyah ya, dileki kabeh. Ayo. Hah? Ya apa? Ono pitakon meneh? Nek gak ono samene. Wes. Kalau sudah, oke. Berlanjut. Jangan datang. Sip.